Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wa la nabiyya ba'dah. Kembali kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih meneburkan nikmat-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita mampu melaksanakan tugas-tugas kita dan mampu melaksanakan tugas-tugas ibadah yang Allah perlukan kepada kita. Kemudian salat beriring salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan kita, kepada uswatun hasanah, kepada sebaik-baik contoh teladan kita yang telah menitipkan kepada kita yang Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Apabila kita mampu mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnahnya, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di yaumil akhir kelak nantinya. Perjalanan dan perputaran waktu terus bergulir seiring dengan perputaran matahari. Hari demi hari, Jumat demi Jumat, dan bulan berganti. Setiap saat, setiap hari, dan bahkan setiap detik Allah tambah umur kita. Tapi hakikatnya atau sesungguhnya makin berkurang jatah kita, makin berkurang kesempatan kita untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, marilah kita siapkan bekal kita, baik bekal kita menghadapi dunia maupun bekal kita menghadapi akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita di Al-Qur'an, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah oleh kamu perbekalan itu, sungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi, meninggalkan seluruh apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Kemudian takwa itu bagaimana Allah angkat derajat kita, bagaimana Allah muliakan kedudukan kita. Mungkin sebagian menurut kita orang yang paling baik, orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling tinggi kedudukannya. Ternyata Allah ingatkan kita, inna aqamakum indallahi atqakum. Orang yang terbaik di antara kita, orang yang paling mulia di antara kita, Allah ingatkan orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu bagaimana Allah berikan kita solusi setiap problem yang kita jumpai. Kita pasti punya problem, kita pasti punya kesulitan hidup. Tapi Allah ingatkan kita di Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa saja di antara kamu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi setiap problem yang kita jumpai. Bagaimana kita menghadapi Ramadan? Ramadan sudah diambang pintu. Rasul ingatkan kita, qad ja'akum syahrul mubarak, telah datang kepada kamu bulan yang diberkati. Faqim man huwa zair, oleh sebab itu muliakanlah tamu yang agung ini. Bagaimana kita mempuasakan Ramadan? Bagaimana kita berimsak? Maka disampaikan kepada kita bagaimana kita mempersiapkan Ramadan ini, bagaimana diri dan keluarga kita siapkan. Bagaimana diri kita, sudahkah kita berusaha bagaimana kita mempuasakan Ramadan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua yang disampaikan kepada kita, bagaimana kita tazkiyatun nafs. Bagaimana kita menghadapi Ramadan ini, bagaimana kita membaguskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kurang bagus, kurang harmonis, maka memasuki Ramadan mari kita baguskan, mari kita harmoniskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita harmoniskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita malas untuk sholat berjamaah, maka memasuki Ramadan mari kita sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya,
Bagaimana kita masuk Ramadan? Tazkiyatun nafs, baguskan hubungan kita kepada sesama kita. Mungkin selama ini kurang harmonis hubungan kita dengan keluarga. Mungkin selama ini kurang bagus hubungan kita kepada tetangga kita. Maka memasuki Ramadan, mari baguskan hubungan kita dengan Allah. Mari harmoniskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tazkiyatun nafs, bagaimana kita mengisi Ramadan dengan sebaik mungkin. Kita tidak melewatkan Ramadan tanpa dengan kesan amal ibadah. Maka inilah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan kepada kita, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Siapa saja di antara kamu yang senang, yang gembira memasuki Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Tapi orang yang beriman tidak hanya gembira, tapi bagaimana ia mempuasakan Ramadan dengan sebaik mungkin. Bagaimana ia mengisi Ramadan dengan sebaik mungkin. Dengan sholat berjamaah, ia tidak lewatkan Ramadan tanpa dengan sholat berjamaah. Rugi rasanya kita kalau kita telah memasuki Ramadan, kita tidak sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dengan agenda kita Ramadan, bagaimana kita membaca Al-Quran. Karena Rasul ingatkan kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'un li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu menjadi syafaat